Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib mengajak diri khatib pada khususnya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Tiada sedikit pun dalam hidup kita kecuali nikmat Allah selalu menyertai kita. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beraktivitas. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik, panutan yang mulia, dan contoh yang sempurna. Dari beliaulah kita semua mengetahui ajaran-ajaran Islam dengan sebenarnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini pula khatib berwasiat kepada diri khatib pada khususnya dan kepada jamaah pada umumnya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di akhirat nanti tidak berguna apapun yang dimiliki oleh manusia kecuali jika dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jemaah Jumat rahimakumullah, untuk menjaga agar hati kita tetap bersih, maka kita perlu menghindarkan diri dari racun-racun hati. Racun hati yang pertama yang harus dihindari adalah berbicara yang berlebih-lebihan. Lidah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun ia bisa menjadi azab saat manusia tidak pandai menjaga lidahnya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kebanyakan manusia disiksa di neraka adalah karena tidak mampu menjaga lidahnya. Sabda Rasulullah SAW, wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa asairu alsinatihim. Tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka,
melainkan karena akibat dari lidahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, pembicaraan yang berlebihan adalah pembicaraan yang membawa mudarat atau kadar mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, apalagi jika tidak ada kemanfaatannya sama sekali dalam pembicaraan itu. Pembicaraan yang berlebihan misalnya yaitu berdusta atau berbohong, menghina atau merendahkan orang lain, atau juga menyakiti orang lain. Terlebih jika pembicaraan yang berlebihan itu sudah tergolong ke dalam fitnah. Namun sebaliknya, dengan lidah pula manusia bisa selamat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka tempat akhirnya adalah surga. Di sana ia mendapatkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang tiada putusnya karena lidahnya itu. Uqbah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan diriku? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amsik ala lisanaka, jagalah lidahmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, racun hati yang kedua yang harus dihindari adalah memandang atau melihat yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata dan penglihatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dan banyak orang-orang yang rela membayar mahal untuk mendapatkan penglihatan yang sempurna. Namun bersamanya pula ada racun hati, yaitu saat pandangan tidak terkendali. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai hal ini kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ghadul basar, yaitu menjaga pandangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, memandang berlebihan merupakan racun hati, yaitu saat memandang lawan jenis tanpa terkendali. Pandangan berlebihan ini sudah tergolong zina mata dan ia adalah racun hati yang sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, adraka dzalika la mahalata fal ainu zinatuha an-nadhar. Telah ditetapkan atas manusia bagiannya dari zina, ia pasti mendapatkan hal yang demikian itu. Jinanya kedua mata adalah memandang. Jamaah Jumat rahimakumullah, racun hati yang ketiga yang harus dihindari adalah bergaul atau berinteraksi yang berlebih-lebihan. Manusia memang membutuhkan pergaulan atau interaksi dengan sesamanya, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tak akan mampu hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Namun pergaulan dengan sesama ini pun harus tetap dalam kerangka agama, bukan pergaulan yang seenaknya, yang tanpa batas dan tanpa aturan. Memilih teman bergaul juga harus diperhatikan, sebab interaksi dengan orang lain atau lingkungan selalu mengakibatkan salah satu dari dua hal, yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi, mewarnai atau diwarnai. Karenanya kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul dan bagaimana agar pergaulan kita tetap dalam batas-batas syar'i, terutama jika bergaul kepada lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tuti' min aghfalna qalbahu an
Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jamaah Jumat rahimakumullah, racun hati yang keempat yang harus dihindari adalah makan yang berlebih-lebihan. Makan yang berlebih-lebihan adalah racun hati yang berikutnya. Ia menjadi sumber penyakit, juga bisa mengotori dan mematikan hati. Selain porsinya juga harus wajar dan seimbang. Makanan yang masuk ke perut kita hendaklah dijaga agar memenuhi dua kriteria, yaitu makanan yang halal dan juga makanan yang baik. Makan yang ideal adalah sepertiga kapasitas perut kita. Sepertiganya lagi adalah diisi dengan air minum, dan sepertiganya lagi adalah untuk ruang udara atau bernapas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Ma mala'a adamiyun bi'a syarran min batnin bihasbin ibni Adam, ukulatun yuqlimna sulbahu, fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi li nafasihi." Tidaklah manusia memenuhi suatu bejana yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah ia memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belulangnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, racun hati yang kelima yang harus dihindari adalah tidur yang berlebih-lebihan. Hal ini biasanya berhubungan erat dengan makan. Makan yang berlebih-lebihan biasanya cenderung mengakibatkan tidur yang berlebih-lebihan. Jika dua paket ini sudah terkumpul, maka yang terjadi berikutnya adalah kelalaian, kejelekan, keburukan, kemalasan, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, maka kita perlu berhati-hati. Kita perlu menjaga waktu tidur kita dengan sebaik-baiknya dan juga sesuai dengan porsinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga 5 racun hati tersebut dapat kita hindari sehingga hati kita tetap bersih dan terjaga. Dan semoga dengan kita menghindari 5 racun hati tadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal والسيوف والمختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.